Oke, kita semprot-semprot manja. Nah, kita lihat bersama bagaimana langsung terlihat kinclong ya tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agropreneur. Jumpa lagi bersama saya, Mas Irfan Sahabat Tani. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pestisida ya. Tentu saja dalam dunia pertanian, layaknya seorang petani, kita pasti memerlukan yang namanya pestisida untuk pengendalian hama ataupun perawatan tanaman yang dibudidaya. Ramuan ini ataupun pestisida ini terbuat dari bahan aktif sulfur ya, tertera juga dalam sebuah buku, di mana seorang pencetusnya ini adalah Yong Sancho, seorang ahli pertanian dari Korea, dan dalam bukunya itu terdapat satu media ataupun cara membuat pestisida secara ramah lingkungan dan juga harganya pun relatif lebih ekonomis. Nah, nama pestisidanya adalah jadam sulfur ya guys ya. Kita bahas dulu cerita-cerita tentang jadam sulfur. Jadam sulfur merupakan pestisida yang dibuat dengan bahan-bahan antara lain sulfur, kemudian garam krosok, natrium hidroksida ataupun soda api, dan juga air lunak atau air netral ya. Kita bahas dari sulfur terlebih dahulu. Sulfur atau belerang merupakan jenis fungisida yang bekerja secara kontak untuk pengendalian hama ataupun penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur ataupun patogen lainnya. Belerang atau sulfur ini merupakan bahan kimia dengan lambang S dan nomor atom 16 ya dalam tabel periodik. Kalau teman-teman dari jurusan kimia ataupun yang pernah mempelajari kimia di bangku sekolah pasti tidak jauh dengan yang namanya tabel periodik. Kemudian garam krosok. Garam krosok ini dibutuhkan sebagai tambahan nutrisi ya, karena banyak sekali mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Garam krosok ya, garam laut. Kemudian bahan selanjutnya yakni natrium hidroksida ataupun NaOH atau biasa kita kenal sebagai soda api. Soda api merupakan alkali basa yang bersifat kaustik ya, yang mampu melarutkan bubuk sulfur di atas suhu 200 derajat Celcius jika terkontaminasi dengan air lunak. Kemudian bahan yang terakhir adalah air lunak atau air netral ya. Air lunak atau air netral ini bisa didapatkan dari air AC atau air hujan setelah 30 menit. Karena di 30 menit pertama itu air hujan banyak mengandung logam-logam ya, yang itu bisa berbahaya bagi tanaman itu sendiri. Kemudian alat yang digunakan adalah wadah ya. Wadah ini sebagai pengaduk bahan-bahan tersebut ya. Syaratnya ini wadahnya harus tahan panas ya guys ya, dan juga alat untuk pengaduk. Alat yang saya gunakan ini terbuat dari bahan kayu ya guys. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita masuk ke video praktikum. Oke, ini adalah sulfur ya. Sulfur ini saya beli dengan bobot 3 ons ya. Satu bungkusnya ini 1 ons. Kemudian ada soda api ya atau caustic soda, dan juga garam krosok. Ini garam krosok kita gunakan. Dan selanjutnya ada air lunak ya atau air netral, yang ini saya dapat dari air AC. Kemudian setelah bahan-bahannya ada, air lunak, air AC, kemudian
soda api, sulfur, dan juga garam krosok. Langsung saja kita lanjut. Ini adalah alatnya. Alat yang digunakan adalah wadah. Wadah ini terbuat dari plastik ya. Usahakan wadah yang tahan panas. Oke, kemudian ada alat pengaduknya. Alat pengaduknya ini potongan kayu ya. Ini saya dapatkan dari bahan-bahan di sekitar. Lanjut, kita buka dulu nih soda api. Kita buka. Soda api ini bisa mengeluarkan panas ya ketika terkontaminasi dengan air. Untuk itu bagi Anda yang melakukan praktikum nih menggunakan alat pelindung diri ya. Ini karena kami sudah profesional, abangnya nih memakai tangan manual ya guys ya. Oke, ini soda api dimasukkan. Kemudian ada sulfur ya, bubuk sulfur murni. Ini saya beli di toko sekitar. Sulfur murni. Nah, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian garam krosok nih kita masukkan juga, tapi dengan dosis yang sedikit aja Bang ya. Sekitar satu genggam tangan full. Ketika sudah semuanya dimasukkan, kita tambahkan sekitar 800 ml air ya. Ini karena 3 ons bahan sulfur dan setengah kilo soda api. Kita masukkan, kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk, kemudian kita lihat kontaminasi airnya. Kita harus mengaduk sampai larut ya. Ini ketika sudah terkontaminasi air, maka suhunya menjadi meningkat ya. Ini titik didih mencapai 200 derajat Celcius lebih. Ini kita aduk-aduk, kita juga lihat perubahan warnanya. Kita percepat juga. Nah, perubahan warnanya kan dari sulfur yang kita lihat tadi berwarna kuning, ini sudah mulai kemerah-merahan. Kita aduk-aduk terus sampai ke ataupun sampai menjadi berwarna merah ya. Sekitar pengadukannya tuh 12 menit lebih sampai 20 menit ya. Kita aduk-aduk. Oke, silakan dilihat prosesnya. Aduk-aduk terus. Ya. Nah, setelah sekitar 15 menit mengadukan dan warna sudah menjadi merah, kita tambahkan lagi sekitar 1 liter air ya. Ini total yang kita buat 1,5 liter jadam sulfur. Kita aduk-aduk lagi, warnanya sudah mulai berubah. Nah, aduk-aduk lagi. Dan juga jadam sulfur ini dari pupuk murni ya, kita dapatkan dari penambang-penambang yang mendapatkannya dari alam. Oke, ini setelah selesai pengadukan, kita simpan di tempat teduh ya.
lalu setelah 24 jam atau keesokan harinya kita ambil lagi. Nah ini setelah 1 hari didiamkan ya di tempat teduh, ini kondisinya sudah mulai menjadi warna merah. Oke. Nah setelah ini kita masukkan ke botol-botol ya, ini botol-botol kecil. Sebagai tempat media penyimpanan, kita tuangkan ke dalam botol kecil. Nah ini jadam sulfurnya ya, sudah mulai menjadi merah. Nah jadam sulfurnya sudah mulai memerah, kita masukkan ke dalam botol-botol kecil. Saja kita masuk ke penyemprotan ya. Ini karena wadah yang kita buat mengambil sulfur tadi sudah ada sulfurnya, maksudnya jadam sulfurnya. Langsung saja kita aplikasikan ya, dengan penambahan dosis sekitar 1 tutup botol sabun cair yang sudah dilarutkan dengan air ya. Sabun ini berguna untuk sebagai perekat, sebagaimana mestinya pestisida jadam sulfur yang kita aplikasikan ini melekat ke daun yang kita semprot ini. Oke, kita tutup. Nah ini adalah tanaman terong ya, tanaman terong. Langsung saja kita semprot-semprot bagian daunnya. Nah ini kondisi yang belum disemprot. Oke, kita semprot-semprot manja. Kita lihat bersama bagaimana langsung terlihat kinclong ya tanamannya, tanaman terong. Nah ini kita lihat bagaimana jadam sulfur ini melapisi tanaman-tanaman ya, daun yang ini ada semut tadi. Oke, langsung saja kita semprot-semprot lagi. Nah perbedaan ya guys, terlihat sedikit lebih mengkilap. Oke, ini dia tanaman terongnya. Nah ini kondisi yang sudah disemprot, terlihat lebih mengkilap. Nah ini dia kondisi daun tanaman terong. Nah ini belalang ya, ini belalang yang tidak hinggap ketika kita semprot menggunakan sulfur, dia langsung terdiam ya dan tidak pergi. Dan oke, mungkin itu video praktikum kali ini. Kita lanjut ke topik. Demikianlah teman-teman sobat agropreneur dimanapun Anda berada. Mungkin
Ini yang dapat kami sampaikan tentang jadam sulfur tadi. Kesimpulannya yakni jadam sulfur ini dapat diaplikasikan sebagai pestisida ataupun pengendalian hama ya. Paling baik dilakukan untuk pencegahan terlebih dahulu sesuai dengan dosis yakni 2-3 tutup botol untuk 1 tangki 15 liter air. Nah, dosis ini bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi penyerangan hama ataupun patogen yang menyerang tanaman yang sobat agropreneur budidaya tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Mas Irfan, sahabat tani. Salam undur diri.